Selamat siang, terima kasih pada Tuhan saya bisa membuat video ini. Kali ini video ini cukup panjang. Nah, ini proses pembuatan ya. Eh, Mungkin di sini ada yang sudah terbiasa menggunakan eh, alat-alat seperti ini, mungkin juga ada yang masih baru. Nah, ya ini ditujukan untuk yang masih baru. Saya juga sambil belajar ya. Pertama kita siapkan adalah flux dan komponen-komponen yang bersangkutan ya. Nah, saya sarankan jangan pakai flux yang ini. Kenapa? Karena dia merubah cairan kimianya, itu merubah warna catnya ya. Jadi agak keruh gitu ya, nggak seterang pada awalnya seperti ini ya. Kan kelihatan ya warnanya terjadi perbedaan ya. Nah, ini adalah yang bot kemarin kita panaskan dengan yang timah 138 derajat itu ya. Nah, komponen-komponen yang kita persiapkan untuk tampak depan yang pertama kali kita lakukan ini gak banyak ya, karena yang diutamakan di sini adalah IC CPU-nya, clock jantungnya, dan komponen-komponen pasif lainnya ya, seperti kapasitor dan lampu LED ya. Untuk masalah konektor kita bisa abaikan belakangan aja, karena ini masih bisa kita solder ya. Nah, untuk yang pertama mungkin kita perlu persiapkan komponen yang paling berbeda, yaitu IC jelas ya. Dan di sini ada satu resistor yang ukuran kecil. Ini dia berukuran 1 mega. Ini resistornya cuma satu ya, dan dia posisinya itu dekat clock. Posisinya seperti ini. Nah, itu kan buat clocknya ya. Dia posisinya ada di R6 itu ya. Maaf, tulisannya terbalik yang sebelah sini ya. Ini ya. Oke. Sebelah sini ya. Kalau mau pastikan ukurannya, silahkan dilihat di ini aja, diukur aja langsung dengan multitester ya. Kalau memang agak kesulitan, kadang-kadang ada beberapa pinset yang mengandung magnet, boleh menggunakan 2 pinset yang ujungnya tajam juga. Kadang kita agak kesulitan buat melepasnya ya, dia saking nempelnya. Nah, kita letakkan saja, dia posisinya seperti itu ya. Nah, biarin aja, kita nggak usah terlalu rapih atau gimana ya. Nah, terus kristal clocknya, yang jelas yang kita lihat yang berbeda-berbeda dulu ya. Ini tulisannya tulisannya 24-nya itu menghadap ke CPU ya. Komponen-komponen kecil gini memang dibutuhkan kesabaran. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Kurang jelas ya, mungkin agak lebih jelas. Oke, tulisannya
udah agak lebih jelas. Mungkin tulisan 24.000-nya itu menghadap ke CPU ya, bukan menghadap ke konektor ya. Nah, seperti itu kurang lebih posisinya. Nah, ada juga kalau memang mau lebih praktis, kita masukkan dulu ke dalam flux biar nanti dia dalam proses pemanasan tuh dia akan memposisikan dirinya sendiri. Nah, kita masukkan ke dalam flux seperti ini. Ya, kita basahin bagian bawahnya saja, cukup bagian bawahnya aja ya, nggak perlu sampai semua. Nah, kita bisa, ini fluxnya agak kebanyakan, nanti kalau terlalu banyak fluxnya dia akan banyak bergerak ya. Nah, biarkan saja seperti itu. Oke, nah sudah seperti itu saja cukup. Nah sisanya, nah ini yang untuk resistor itu dibulak-balik, mau terbalik juga enggak masalah. Crystal clock ini jangan terbalik ya. Dan yang paling penting yang nggak boleh terbalik lagi adalah IC ya. Nah ini kan ada IC CPU-nya ya, seperti ini. Ini IC-nya masih baru ya, seperti ini IC-nya. Nah, kita buka. Perhatikan di dalam IC itu ada titik 1 ya, titik 1. Nah titik 1 itu menandakan posisi awalnya. Tandanya itu seperti apa? Seperti ini ya, kalau kita lihat di mikroskop. Nah itu di ujungnya itu ada titik ya. Agak kurang terang ya. Nah lebih terang mungkin. Saya tambah lampu aja supaya lebih terang. Oke. Penampakannya mungkin akan seperti ini ya. Nah, dalam IC-nya itu ada titik seperti itu ya. Ada titik seperti ini ya. Kalau kita lihat nih. Nah, ada titik seperti itu ya. Oke. Nah, ini menandakan dia posisi nomor 1. Begitupun juga di dalam PCB-nya. Di dalam PCB-nya pun ada titiknya. Di dalam boardnya. Nah, itu ya, yang tanda segitiga itu ya, paling pojok. Nah, itu adalah posisi nomor 1-nya ya. Jadi ini nggak boleh terbalik ya. Dan ini udah ditandai dengan seperti itu ya. Nah ini kita boleh lapiskan dengan flux seperti selai seperti ini ya, supaya bagian bawahnya aja yang terkena flux. Pastikan dia merata seperti kita mau makan roti dengan bumbu selai ya. Jangan terlalu banyak juga, pakailah secukupnya. Tapi
ada kalanya memang kita memerlukan banyak, cuma kalau terlalu banyak juga kurang bagus ya. Pakailah secukupnya aja. Nanti kalau terlalu banyak itu jadinya licin. Goyang-goyang terus. Nah, pakailah seperti ini. Ya. Oke. Nah, setelah selesai, cukup merata, kita langsung tempatkan pada posisinya. Ingat, kaki nomor satunya ini jangan sampai terbalik ya. Pastikan dia dalam posisi yang benar. Ya, kita sambil lihat di mikroskop mungkin. Pastikan dia sesuai dengan garisnya. Nah, ini kan agak miring ya dikit ya. Posisikan dia lebih tepat dengan garisnya. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita pastikan sekali lagi. Jangan sampai meleset, karena kalau lagi meleset nanti susah. Walaupun kita bisa melakukan proses rebolling, hanya rebolling ini ya makan waktu ya, ngapain juga gitu sampai harus rebolling. Nah, ini sudah pas ya. Miring nggak ya? Saya rasa cukup lah ya. Aku rasa cukup. Oke. Nah, ini sudah kita tempatkan. Jangan lupa RAM-nya kita perhatikan dia harus satu seri ya. Nah, ini saya menggunakan merek apa ini? Zentel ya. Entahlah merek apa. Tapi yang pasti di dalam datasheetnya ini adalah DDR3 ya. Oke, sama persis seperti tadi kita bumbui dengan vlogs. Persis seperti kita mau makan roti ya. Mungkin ada yang belum tahu ya, prosesnya seperti ini. Ini sengaja saya agak perlambat supaya lebih enak. Sekali lagi, ini jangan sampai terbalik juga ya. Posisinya harus kaki satunya itu ada dengan titiknya ya, sesuai dengan titiknya. Titiknya itu, kaki satunya itu ditandai posisinya. Kalau di dalam board itu ada miring kecil ya. Miring kecilnya seperti apa? Seperti itu tuh. Nah, itu dia di atas ya. Seperti ini. Nah, ini tanda titik satunya ya. Nah, oke, kita tempatkan sama persis, kita rapihkan posisinya supaya nanti dia nggak goyang-goyang. Kalau goyang-goyang nanti nggak enak ya.
Oke. Nah, ini juga buat latihan kesabaran ya. Diutamakan untuk orang-orang yang suka gemesan gitu ya. Nah, oke. Satu lagi. Nah, dah. Oke. Atau yang tangannya suka gemeteran, ini juga buat salah satu terapi juga ya mungkin ya, untuk melatih tangannya biar normal lagi. Nah, pastikan bahwa dia posisinya sudah oke ya. Jangan sampai miring, jangan sampai salah posisi, jangan istilahnya jangan lakukan proses pembakaran sebelum yakin dengan posisinya ya. Nah, untuk kapasitor sendiri di bagian permukaan bagian sini cukup yang bagian besarnya ini 2 biji ya. Ini ada di posisinya ada di atas ya, mungkin kalau kita lihat satu lagi. Saya membiasakan untuk mengambil menggunakan pinset ya. Nah, posisinya dia ada di atas seperti ini ya mungkin ya. Nah, di sini lebih jelas. Nah, seperti itu ya. Diusahakan lebih rapih posisinya biar nanti dia kalau goyang pun dia nggak akan jauh lari ke bagian timahnya. Walaupun kegunaan dari flux ini sendiri untuk melicinkan juga. Supaya dia lebih nggak keras ya waktu kita geser-geser. Oke. Pastikan juga posisi IC sudah benar, nggak miring gitu ya. Oke, sesuai dengan garisnya ya. Pastikan dia sesuai dengan garisnya, nggak miring-miring. Kelebihannya. Oke, pas ya.
Oke, setelah kita pastikan dia pas posisinya, oke, kita pasang komponen lainnya ya. Ini komponen yang paling kecil, yang paling banyak ya. Dan ini kapasitornya ini semua satu ini ya, satu ukuran. Jadi mau bolak-balik, mau posisinya mau gimana pun juga yang penting asal sama ya, ujung timah dan timahnya gitu. Ini agak-agak karena sangat kecil nih ukurannya ya. Oke, untuk menghemat waktu saya skip aja dulu ya. Untuk kapasitor ini semua sama satu ukuran di sini ya. Dan di sini juga ada untuk tampak depan tuh resistor yang ada resistor 1 kilo. 1 kilo itu dipergunakan buat LED di sini ya. Nah, dan sisanya ada yang 100 ohm. 100 ohm itu dipakainya cuman di beberapa tempat. Satu di sini ya, dua di sini, tiga di sini, dan 4 di bagian dekat clock ya. Nanti untuk lebih jelasnya nanti saya tulis aja dalam daftarnya. Di sini kan udah ada nama-nama R-nya ya, nama-nama R-nya ya. Nah, nama-nama R ini nanti saya daftarkan aja. Ini untuk dapat nilai berapa ya. Nah, jika udah selesai seperti ini kita ambil contoh saja ya. Nah, baru mulai kita panasin. Nah, sambil kita monitor karena dia cuma membutuhkan 100 derajat ya. 100 toleransinya sampai 200 lah. Jangan sampai lebih. Kalau udah sampai lebih kita cabut aja supaya menghindari kebakar ya. Oke. Suhu ruang lebih panas daripada semalam 34 derajat ya. Sini ini view-nya saya masukin ke area yang timahnya lebih kelihatan ya. Nah, sini saya kasih kapasitor aja biar nanti jadi lebih kelihatan. Karena ini tempat posisi kapasitor ya. Jatuh. Ya, inilah resiko yang kecil-kecil. Memang saya sarankan juga meja yang nggak akan jauh gitu ya kalau jatuh juga ya. Jangan dapat tempat yang jangan kerjakan di tempat yang agak sulit, mejanya sulit, nanti ininya sulit, semuanya sulit, nanti kalau sekali jatuh nyarinya sulit juga ya. Susah banget keluarinnya.
Oke, sini ada beberapa contoh ya. Saya kasih flux sedikit, posisikan di sini, dan ini posisikan di sebelahnya. Kecil sekali. Benda tajam itu ya kadang-kadang kita bisa boleh pergunakan ini aja ya, tusuk gigi aja ya. Karena tusuk gigi kan bukan logam, jadi lebih enak gitu kalau ada pinsetnya, ada magnetnya gitu ya. Oke, nah posisinya kurang lebih seperti itu, dan kita lihat waktu kita on kan ya seperti apa. Lihat, perhatikan suhu derajatnya ya, karena kita di sini butuh full control. Oke, udah mulai naik ya. Kita kerjakan yang sebenarnya inilah jauh lebih sulit, yang paling sulit dulu, yang paling pertamanya ya. Lihat, dia derajatnya sangat cepat naiknya ya. Nah, kita harus bisa memastikan bahwa timah matang gitu ya. Timah matang itu gampang, dia akan lebih mengkilat gitu dari seharusnya. Nah, lihat ya. Nah, itulah makanya kenapa saya bilang tadi lebih baik posisikan dia lebih pas dulu ya, biar nanti dia pas lagi proses pembakaran tuh nggak akan jauh. Lihat itu kapasitor yang posisinya miring itu ya. Nah, dia udah mulai 220 derajat. Nah, ini saat ini ada baiknya kita mulai udah hampir 200 derajat ya. Tadi kan berapa? Suhu ruangnya 34 derajat ya. Nah, sebentar lagi sudah hampir 200 derajat. Nah, udah kita matiin dulu ya. Kita matiin supaya dia nggak naik lagi derajatnya, dan kita mulai ngerapihkan.
Oke, suhu derajat sudah mulai turun ya. Memang lebih bagus lagi kita pakai controller ya di sini, di ininya bolehlah kita panasin lagi untuk supaya dia lebih matang, timahnya tuh lebih matang ya. Sampai 200 derajat, matiin lagi. Jadi jangan dipanteng terus seperti itu ya, itu malah resiko ke yang lain-lain. Oke, kelihatan ya udah mulai matang ya. Tuh. Kalau timah, ciri khas timah mulai matang itu dia lebih mengkilap dari udah siap-siap kita matiin ya. Kalau memang udah waktunya, tuh dia mulai matang ya. Waduh, kelebihan nih. Aduh, matiin aja. Biarin dia turun pelan-pelan. Kita tunggu dia sampai dalam posisi balik ke suhu ruangnya lagi ya. Nah kan, di sini sudah mulai terlihat jelas terjadi perubahan warna ya. Bayangin dari warna ungu seperti ini dia akan berubah jadi merah marun. Ya itu satu memang panas gitu ya. Udah saking panasnya terus ditambah flux ini. Ya memang kombinasinya itu merubah warna cat PCB itu sendiri ya. Ya kalau nggak mau rubah, beli fluxnya agak mahal dikit, yang bening ya. Yang bening itu memang lebih mahal, beda jauh dengan yang seperti ini. Yang seperti ini murah meriah, tapi kalau yang bening itu kalau nggak salah 10 cc nya itu hampir 100 ribuan ya. Nah, cukup mahal ya. Memang hasilnya kualitas pabrik ya, beda. Nah contohnya seperti ini, sudah dimasukin timah, warna tidak berubah ya. Nah, seperti ini ya, warnanya masih bagus ya. Nah, kita tunggu sampai dia dingin. Setelah dingin, kita baru mau lanjutkan memasang komponen lainnya, ataupun juga kita bisa lanjut ke bagian baliknya ya. Kenapa saya utamakan bagian CPU dulu? Karena pada saat waktu bagian CPU ini sudah tertancap dengan benar, dia akan mengalir semua
masuk ke dalam area I/O ini semua gitu ya. Semua pin-pin ini tuh semua kan sumbernya dari CPU ya. Jadi pasti dia panasnya nyebar semua. Oke, sekian dulu. Nanti kita lanjut aja untuk menghemat waktu. Saksikan di video berikutnya untuk proses balik side B-nya ya, side belakangnya. Di sini nanti kan ada yang bagian MOSFET, bagian konektor atau LED, konektor-konektor lain gitu. Itu bagian belakang aja karena itu masih bisa disolder ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.